Satu kali kekalahan dan 2 kemenangan yang dialami oleh Bali United Basketball itu menjadi modal untuk Bali United mengarungi seri yang kedua. Dan di seri yang kedua, game yang pertama mereka harus berhadapan dengan NSH Mountain Gold Timika. Dan bagaimana review pertandingannya? Cek aja di sini di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Melalui 4 kali 10 menit dan laga yang sangat-sangat ketat, Bali United Basketball mendapatkan epic comeback-nya dan menang 78-74 melawan NSH. Dan pasti teman-teman semeton fans basket yang ada di Bali dan teman-teman fans basket yang ada di Indonesia setuju dengan saya bahwa pertandingan kemarin malam itu sangat seru. Lawan NSH ini bukan tim yang sembarangan. NSH ini dilatih oleh AF Rinaldo yang merupakan mantan pemain dari Aspak di eranya dan pemain timnas. Serta di skuad dari NSH ini ada namanya Rizky Effendi dan juga ada Andre Rorimpande yang kemarin bermain sangat cemerlang sekali, dan ada B-Boy pemain timnas juga. Dan untuk tim Bali United sendiri itu masih percaya dengan tim starternya, yaitu Jericho, lalu ada Yosef Desmet, Lutfi, Surliadin, dan Komik. Di kuarter pertama, di awal-awal kuarter, saya lihat permainannya itu cukup baik ya, bagus, transisinya bagus, overall bagus lah. Tapi seiring berjalannya waktu, Bali United selalu melakukan turnover, dan juga turnover tersebut bisa dimanfaatkan oleh NSA untuk menjadi poin. Ini semua tidak terlepas dari defense yang sangat bagus dan sangat disiplin dari NSA sendiri. Tercatat bahwa Bali United merupakan tim yang kedua yang mengandalkan fast break. Nah, untuk di game ini, fast break dari Bali United itu bisa diredam dan sudah terbaca oleh NSH. Malah di sini NSH sendiri yang bisa menggunakan kesempatan untuk fast break karena kesalahan-kesalahan dari pemain Bali United. Namun Bali United tidak diam begitu saja. Ada sesosok Lutfi yang bisa memberikan 3-point-3-pointnya sehingga skor masih bisa berimbang dengan NSH. Di kuarter kedua, NSH mulai bermain dengan sabar. Jadi dia memainkan temponya. Di sini mereka mengandalkan ball movement, tapi sekali-sekali mereka juga mengandalkan fast break-nya. Sedangkan tim dari Bali United sendiri itu masih meraba-raba pola apa yang cocok dalam game tersebut. Sehingga banyak sekali di kuarter kedua terjadi substitution pemain. Tapi tidak hanya dari Bali United, dari NSH sendiri juga banyak melakukan substitution pemain. Mungkin untuk meraba-raba bagaimanakah tingkat kedalaman suatu tim tersebut. Di sini NSH sendiri bukan seperti Pacific Cesar Surabaya atau Satya Wacana. Di sini mereka sudah mempersiapkan dengan matang untuk melawan Bali United. Dan di sini Bali United sendiri juga bekerja keras untuk bisa mencetak poin dari 3 poin dan dari 2 poin. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah senjata andalannya yaitu fast break itu tidak bisa bekerja dengan baik. Di kuarter ketiga, game on pun terjadi. Bali United gencar melakukan fast break-nya, namun masih bisa diredam oleh NSH karena di sini NSH bermain dengan sangat disiplin. Transisinya dari offense ke defense itu sangat bagus, dan NSH sendiri sudah merubah gamenya dalam defense, yaitu menggunakan zona defense. Bali United sendiri itu reboundnya sangat bagus, kesempatan offense-nya sangat banyak, terutama di fast break. Tapi itu tadi, susah sekali untuk mendapatkan poin di fast break karena sudah diredam. Tapi Bali United masih bisa bertahan poinnya itu gara-gara free throw. Dari kuarter 1, kuarter 2, dan kuarter 3 itu free throw dari Bali United itu masih 100%. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah permainan Bali United yang kembali geradak geruduk tidak jelas. Di sini Bali United Basketball itu sangat bernafsu ingin cepat-cepat untuk menyalip skor dari NSH. Sedangkan NSH masih tetap bertahan dan tetap menekan Bali United, dan Bali United tetap ingin cepat-cepat. Jadi istilahnya kayak orang panik gitu loh. Dan hasilnya itu amburadul banget. Dan pelatih dari Bali United sendiri yaitu Alexander Stefanowski itu cepat mengambil time out untuk meredam semuanya. Dan hasilnya adalah setelah time out
Bali United kembali ke rule permainan yang pertama, yaitu lebih hati-hati, lebih teliti, dan memainkan ball movement, sehingga Lutfi dan Winston bisa menembak 3 angka. Di sini karena pemain dari NSH juga menggunakan zona defense, jadi lebih baik menembak dari luar. Di 5 menit akhir, jual beli serangan antara kedua tim ini semakin kelihatan, intensitasnya semakin tinggi, dan Bali United sudah merubah pola permainannya. Ada banyak sekali tembakan-tembakan, dan ini saya rasa lebih efektif ketimbang bermain fast break seperti di kuarter 1 dan kuarter 2 yang nyata-nyata sudah bisa diredam oleh NSA. Di kuarter keempat semua semakin menegangkan, semakin seru dan semakin panas. Di sini kegilaannya akan dimulai. Di kuarter keempat ini, apabila ada tim atau pemain yang melakukan kesalahan dan bisa dikonversi menjadi poin, dialah tim yang akan menang. Pemain dari Bali United sendiri itu beberapa ada yang melakukan kesalahan turnover di kuarter keempat ini. Saya juga sedikit agak gregetan jika melihat Joseph Desmet dan Winston memegang bola. Itu sudah kayak bolanya mau lepas karena pemain dari NSA sendiri itu pressure-nya sangat ketat. Dan di kuarter keempat ini saya itu kagum sama pelatih dari Bali United sendiri. Dia itu seolah-olah gambling dengan tidak memainkan Koming di akhir kuarter ketiga sampai di kuarter keempat dan memainkan Tri Hartanto, tapi pemain atau tim dari Bali United itu bisa mengimbangi dari NSH dan menunggu sebuah momen yang akan nantinya Koming dimasukkan. Di 3 menit akhirnya sang kapten Pontianus Koming Indrawan dimasukkan. Dan layaknya seorang kapten Amerika, dia bisa membakar semangat teman-temannya dan mengubah arah tim ini. Itu bisa dilihat dari kombinasi permainan antara permainan yang di luar dan di paint area sendiri. Sebelumnya, permainan Bali United itu banyak di luar pada saat Koming tidak bermain. Jadi banyak melakukan tembak-tembakan. Nah, di sini ada kombinasi sedikit. Apabila tidak bisa melakukan tembakan, maka bola itu akan diserahkan ke Koming sendiri, dan Koming akan bermain post up, dan kita tahu pengalaman dan senioritas dari seorang Koming itu tidak bisa dibohongi. Saling kejar mengejar skor pun terjadi, dan puncaknya momen dari epic comeback-nya Bali United sendiri itu terjadi karena Joshua bisa mencetak 2 kali 3 point dan juga Koming bisa mengkonversi free throw-nya yang 100% itu. Dan akhirnya Bali United Basketball itu menang untuk ketiga kalinya dan untuk pertama kalinya di seri yang kedua ini. Secara overall, permainan dari Bali United sendiri itu sudah maksimal. Cuman di sini tim dari NSA itu memang benar-benar disiplin, sudah mempersiapkan timnya untuk berhadapan dengan Bali United sendiri dengan meredam fast break-nya, lalu bermain dengan disiplin. Nah, seolah-olah tim dari Bali United sendiri itu melakukan kesalahan. Padahal di sini sebenarnya ya seperti layaknya permainan basket biasa, kesalahan seperti biasa karena diakibatkan oleh ya defense yang sangat ketat tadi dan intensitas pertandingan yang sangat tinggi. Jika harus memilih man of the match, di sini saya memilih Koming dan juga pelatih dari Bali United yaitu Alexander Stefanowski. Nah, bagaimana menurut teman-teman fans basket yang ada di Bali dan di Indonesia? Jika kalian punya pendapat, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, thank you sudah menonton review kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan maju terus Bali United Basketball.